Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi laisa lahu sahibatan wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita bisa ittiba sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kita buka pengajian kita malam hari ini dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kita membahas pembahasan yang mungkin bagi ibu tidak menarik karena kita akan membahas tentang perang gitu ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوكم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat pertama tentang perang. Karena ayat ini muncul ketika Rasulullah begitu sampai di Madinah. Ibu-ibu pernah mendengar kenapa terjadi perang Badar? Penyebab utamanya. Pernah mendengar kajiannya belum? Kenapa sampai muncul perang Badar? Perang Badar itu sebenarnya permasalahannya simpel begitu ya. Di samping memang ada sentimen dan dendam pribadi begitu. Jadi ada penyebab begini. Ada orang mencuri begitu ya. Ada orang mencuri dan yang mencuri ada orang Islam. Yang dicuri adalah harta benda orang kafir. Kemudian diketahui kalau itu memang orang Islam kan begitu. Ini sebab pertama. Yang kedua, orang-orang Mekah itu kalau berdagang ke negeri Syam itu pasti melewati Madinah. Sedangkan harta dagangan mereka adalah harta kaum muhajirin yang ditinggalkan untuk berhijrah sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Betapa banyaknya harta Utsman bin Affan, harta Zubair bin Awam misalnya, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang lain yang ketika hijrah ke Yasrib tidak dibawa sama sekali. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat harta benda yang diambil orang-orang kafir Quraisy yang diperdagangkan ke negeri Syam itu adalah harta benda kaum muhajirin. Maka mintalah
hadanglah mereka, minta kembali harta yang mereka bawa. Akhirnya berita ini sampai ke orang-orang Mekah gitu ya. Sampai ke orang Mekah sehingga menyusun siasat agar dagangan mereka itu tidak dibegal kalau bahasa orang sekarang gitu ya. Apa itu? Tidak dirampas begitu ya. Tidak dirampas oleh orang-orang Islam yang tinggal di kota Yasrib. Akhirnya disusunlah strategi orang yang berdagang selalu dikawal oleh tentara bayaran kalau bahasa kita. Di antara mereka adalah Khalid bin Walid. Sebelum Khalid masuk Islam, perang Badar itu, perang Uhud, Khalid adalah menjadi pemeran utama siasat kemenangan orang kafir Quraisy ketika perang Uhud. Itu Khalid bin Walid begitu ya. Memang bakat panglima perangnya sudah sangat kelihatan sebelum masuk Islam. Akhirnya apa? Kalau ada orang berangkat itu dikawal sampai melewati Madinah. Namun begitu pulang, itu mereka kan tidak ada pengawalan. Sehingga mudah bagi orang Islam Madinah untuk menghadang orang-orang kafir Quraisy Makkah yang mau kembali ke Makkah. Sehingga harta dagangan mereka dirampas oleh orang-orang Islam. Itu asal muasal penyebab perang Badar. Akhirnya orang-orang Mekah, cara bahasanya ora trimo begitu ya. Sehingga terjadilah perang Badar di samping perang akidah kan seperti itu. Nah, ini ayat ini waqatilu fi sabilillahi yuqatilukum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ayat ini terkadang mohon maaf dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan giroh jihad fisabilillah. Maka saya pernah diceritani seorang teman yang dulu pernah masuk rekrutmen pengantin gitu ya Bu ya. Mohon maaf ini flashback ke belakang gitu ya. Ketika ada ISIS gitu ya. Jenengan kenal dengan istilah pengantin? Pengantin itu bom bunuh diri, itu pengantin. Gitu ya. Ayat-ayat yang seperti ini digunakan untuk mencuci otak mereka agar muncul dan bangkit semangat jihad fi sabilillah, sehingga mereka dengan lapang hati menawarkan diri untuk ditempeli alat peledak dan meledakkan dirinya atau bom bunuh diri. Dan itu orang pedurungan yang sudah pernah terbawa sampai Rembang gitu ya, itu setiap ngaji mereka dicekoi dengan ayat kekerasan begitu ya. Inilah yang akhirnya membuat mereka wah kudune jihad, kudune jihad, kudune jihad. Karena yang banyak dibacanya ayat-ayat tentang jihad, tetapi ayat itu tidak sampai terjelaskan dengan tuntas gitu loh. Karena Allah itu tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu tanpa sebab. Dan apabila sebabnya sudah hilang, perintahnya juga hilang. Termasuk ayat tentang perang yang pertama kali ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sudah ada di kota Madinah kan seperti itu. Maka perang pertama yang diserukan itu adalah ketika ada orang-orang yang memerangi, mereka harus diperangi. Itu yang harus dipegang. Jadi agama Islam itu kan rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam tidak mengajarkan para pemeluknya untuk mengangkat senjata sebelum mereka disakiti. Tanpa ada unsur, kalau bahasa fikihnya itu kalau tidak ada ilat hukum, maka tidak ada hukum. Ketika ilatnya sudah hilang, maka hukumnya juga hilang. Itu kalau kita bicara tentang fikih, kan seperti itu. Jadi kalimat waqatilu fi sabilillahilladzina yuqatilukum, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ayat ini
tidak berlaku kembali atau dinasah dengan ayat surat At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Jadi ayat pertama itu memerintahkan nek kamu diperangi baru kamu perang. Tapi ayat ini dinasah dengan ketika kamu menjumpai orang-orang musyrik, perangilah mereka. Lebih ekstrim lagi ayatnya malahan. Jadi tidak hanya ketika diperangi, tapi kalau ketemu orang musyrik. Kenapa orang musyrik yang justru lebih diperangi daripada orang kafir? Kira-kira apa? Orang musyrik itu kira-kira punya bagian masuk ke dalam Islam apa tidak? Kalau kalimatnya orang musyrik itu siapa sih? Ayo. Orang musyrik itu kan orang yang berperilaku syirik. Kira-kira yang syirik itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Gitu loh. Lebih bahaya musuh dalam selimut. Kan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu seluk-beluk dan kondisi orang Islam. Maka dari itu, orang musyrik lebih utama diperangi daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas beda akidah. Tetapi orang musyrik seakidah, hanya saja antara lisan dan hati berbeda. Kita ingat awal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 5 ayat pertama menjelaskan orang yang bertakwa. 2 ayat menjelaskan orang kafir. Tetapi 11 ayat menjelaskan tentang orang musyrik, kan begitu. Ini baru di awal surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang orang bertakwa. Tetapi kan ayat 6 sampai 7 orang kafir. Tetapi ayat 8 sampai 11 ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang musyrik. Betapa besar bahaya perilaku syirik terhadap akidah Islam. Itu kenapa orang musyrik lebih utama diperangi. Dan orang musyrik pertama yang muncul di kota Yasrib adalah dipimpin oleh orang namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu orang musyrik pertama atau kepalanya orang musyrik di Madinah. Dialah yang ngompor-ngompori orang Islam ketika terjadi perang Uhud dengan menggerakkan tentara Islam untuk beramai-ramai mengambil ghanimah atau rampasan perang. Akhirnya dibantai oleh Khalid bin Walid dari atas gunung Uhud karena tentaranya Khalid memutar, mereka menaiki Jabal Uhud. Nah, inilah kenapa orang musyrik lebih utama dimusuhi, diperangi daripada orang kafir. Kalau orang kafir ada harapan mereka masuk Islam. Tetapi kalau orang musyrik itu kan orang Islam. Ya kalau dulu mereka harus dibunuh, diperangi. Tapi kan sekarang kan perang itu kan bisa saja perang ekonomi, bisa saja perang akidah. Kita meluruskan saudara-saudara kita yang sering berperilaku Turki begitu. Kenapa Bu Turki, Bu? Turut kijing alias ahli ziarah Wali Songo gitu loh. Makam orang tuanya tidak pernah diziarahi, tetapi makam wali betapa getolnya mereka bahkan ada pemahaman kalau mereka berziarah 7 kali, 21 kali itu hajatnya dimudahkan oleh Allah. Nggak ada yang ngompor-ngompori seperti itu. Lah sing ngompor-ngompori sapa? Biro ziarah. Men sregep ziarah birone laris. Ngono lho maksudnya iki. Dan itu juga pernah saya temukan di Mekah. Orang umroh harus 20
kali. Saya ditanya, Ustaz, udah umroh berapa kali? Saya cuman ketawa, saya baru sekali umroh wajib sebelum haji, kan gitu. Itu salah itu, Ustaz. Aku malah disalah-salah ke orang Jawa Barat itu. Umroh itu 21 kali, Tat. Kenapa begitu? Iya, itu kata Ustaz saya, nanti kalau 21 kali kita umroh, besok kita cepat kesini lagi. Aku tak pikir-pikir. Jadi itu tadi iming-imingnya, mereka mudah kembali ke Mekah lagi. Loh, hebat purawi, jadi bakul kompore. Iya kan? Wah, jadi gue tak manfaatke iso gue mikirku ngono. Tapi apa ya terus awake dhewe ngapusi orang dengan tujuan kita ingin mengambil kemanfaatan, kan salah lagi. Kan seperti itu. Ziarah kubur itu disarankan dan dianjurkan, bahkan disyariatkan di dalam Islam. Ziarah kubur, kenapa? Untuk diambil pelajarannya bahwa kita besok akan mati. Dan kita ziarah kubur bukan meminta kepada orang yang mati, tapi mendoakan orang yang sudah mati. Bahkan kemarin saya melihat tayangan YouTube itu, salah satu Habib mengatakan, tidaklah berguna orang yang ziarah Wali Songo setiap tahunnya ketika dia tidak pernah menziarahi makam orang tuanya. Yo isine yo kuwi to bis-bisan, ngertos bis-bisan, Bu. Numpak bis jalan-jalan. Aku seneng lho pun ziarah iki. Takono anakku kuwi, men ziarah soalnya apa nek nggon ziarah ki bakule sithik. Anakku ki nek takon ziarah paling ning Nyatnyono, nggo mampire ning gone alun-alun Ungaran. Niate dolan tapi mendidik anak untuk ingat kepada orang yang sudah mati. Ning kono mau tuku some sak sunduk, Bu. Rp2.000 daripada aku makan ning Jatisari. Malah luwih akeh tae. Kembali kepada ayat ini. Alladzina yuqatilunakum. Jadi orang yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi. Kita boleh membalas orang yang menyakiti kita ketika orang itu berbuat zalim kepada kita. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan zalim kepada orang lain ketika orang tidak mendolimi kita. Itulah yang dimaksud dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia. Islam itu menjunjung tinggi kemuliaan dan tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Maka kalau ada doktrin yang biasa digunakan oleh orang-orang orientalisme, orang-orang orientalis, orang yang mempelajari Islam tetapi tujuannya untuk menghancurkan Islam, mereka selalu mengatakan Islam itu adalah agama pedang. Di antaranya adalah Harrison Alexander Gibb. Beliau mengatakan agama Islam itu agama pedang. Tetapi di akhir komentarnya dia mengatakan, andai kata Islam itu tidak dibawa oleh orang namanya Muhammad, maka Islam tidak akan bisa berkembang sampai sekarang. Dia mengomentari Islam agama pedang, tetapi dia mengakui keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya dia tidak masuk Islam. Berbeda dengan Joseph Scott, itu dia mempelajari tafsir, tetapi akhirnya dia masuk Islam. Yaitu kemudian ada lagi Maryam Jamilah. Maryam Jamilah itu beliau mempelajari Islam, tetapi untuk menguatkan agama Islam itu orang-orang oksidentalisme. Beda dengan orang orientalisme. Kalau orientalis itu non-muslim, mempelajari Islam, gunanya menghancurkan Islam. Di Indonesia namanya Senok Horgronyo. Ki sing cah cilik-cilik. Cah nom-nom ki ngerti kenal Pak Senok Horgronyo. Ada yang dari Aceh. Sumatera. Senok Horgronyo itu pernah diambil menantu ulama besar Aceh. Karena kefasihannya membaca Quran, hafal Quran Senok Horgronyo itu. Dan kefasihannya menjelaskan tafsir Al-Quran. Itu Senok Horgronyo. Tetapi dia adalah orang
landa. Tujuannya apa? Mengadu domba antar ulama di Sumatera. Kalau dia jadi menantunya seorang kiai, seorang ulama, dia tahu peta kekuatan ulama itu di mana. Oh, ulama ini, ulama ini, ulama ini akan dipecah belah dan lain sebagainya. Itulah apa namanya orang orientalisme di Indonesia. Kembali kepada materi, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Surat Al-Baqarah At-Taubah. Ini untuk memperjelas saja. Bahwasanya ketika kita memerangi orang-orang musyrik, itu ya harus tuntas gitu ya. Orang musyrik itu ketika dia mengatakan menyerah, itu hanya di lisan. Kalau wong kene apa jenis istilahnya itu pura-pura menyerah, tetapi dia menyusun siasat untuk membalas. Lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Jadi pura-puranya lemah, pura-puranya tidak punya kekuatan, pura-puranya pengen ditolong, tetapi justru dia menyusun kekuatan untuk menghancurkan orang. Itu yang harus kita antisipasi. Dan orang-orang musyrik itu kan kalau dijelaskan itu sulit, Bu. Menceramai orang yang sudah ahli ziarah kubur, Wali Songo gitu ya, itu sulitnya bukan main. Kenapa? Karena mereka sudah terprovokasi. Bahkan sampai dudulan ya dilakoni ya, Bu. Jenengan tahu ziarah sampai dudulan atul tanah, gue ziarah yang Wali Songo pernah enggak? Belum pernah kan? Seperti itu. Taruh kalau kita ziarah ke makam aulia boleh, tetapi tujuannya tidak meminta keberkahan, tidak meminta kekayaan, tetapi kita mendoakan karena beliau adalah walinya Allah. Maka kita doakan agar Allah memberikan kemuliaan di akhirat gitu loh. Walaupun mungkin doa kita dengan doa beliau ketika beliau masih hidup mungkin lebih mujarab doa beliau ketika masih hidup, kan demikian. Selanjutnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ini masih perintah tentang perang. Selanjutnya surat Al-Baqarahnya ayat 190. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Untuk perang tetapi tidak boleh berlebihan atau melampaui batas. Lah, orang yang apa namanya berperang melampaui batas itu bagaimana? Menurut Imam Hasan Al-Bisri, begitu ya. Kalau ada orang perang, musuhnya sudah mati, dicincang, digawe rica-rica gitu ke, potongi didik-didik ngono kae. Kalau tidak, ada anak kecil juga dibunuh. Kalau tidak, ada perempuan juga dihabisi. Itu namanya melampaui batas. Bolehlah berperang memerangi mereka, tetapi hanya cukuplah mereka yang berperang saja yang dihabisi. Bukan menghabisi seluruh keturunan. Ini yang terkadang banyak terjadi. Bahkan di Indonesia pun sama ya. Ya kemarin di Papua itu ya, gara-gara denda yang belum dibayarkan, satu nyawa berapa miliar itu Mas, dendanya itu di Papua. Membunuh satu orang itu dendanya miliatan. Jangan salah, di sana bensin harganya 100 ribuan. 1 liter. Orang Papua apa lagi? Dedek tidak usah cari suami orang Papua ya. Berat hidupnya di sana. Apalagi kalau ketemu dan nabrak babi. Wah, tambah berat lagi itu. Karena babi di sana menjadi hewan yang disakralkan, itu babi. Nikah, maharnya diantaranya harus ngasih babi. Lu piye jejal? Repot ora babine babi bule, ora babi celeng sing kaya ning kene ki ora, ning kono ora payu celeng kan gitu ya. Babi bule itu loh yang babi ginu-ginu itu bahasanya mungkin ya. Ya itu. Itu yang dikeluarkan di sana. Kalau di kita kan mungkin kalau orang Purwodadi ketemu orang Pekalongan ora. Kek ngrasani wong Pekalongan. Wong Pekalongan ki nek nikahan maharnya rasa golek wong Pekalongan ya Mas ya. Berat diongkos. Lemari meteng.
Ngertos lemari mateng. Lemari saisine ngeteki gendot ora kuwi. Bajune pirang setel, dhuwuran, ngisoran, onderdil. Durung kok mas-masane sama sepasang kerbo. Lah kuwi kebo siji regane 50 yuta e. Lah kebo loro. Kuwi nek wong Pekalongan lho. Saya tahunya karena saya punya teman nikah dengan orang sana, lamarannya nggawa box. Mobil box. Begitu dintokke sapi, metu meneh lemari, metu meneh peralatan rumah tangga. Ngono wae cere kok, Bu. Ora tekan. Ya Allah, itu. Itu tradisi. Itu kalau hewan halal kan gitu. Nek ning Papua hewan haram. Nah gitu ya. Ini. Dan cara membunuhnya juga beda. Kalau babi itu lewat dubur, pakai besi panas. Wah, Pak Sulkin kok ngerti apa pernah? Aku mau nonton tok lho, ora betul ngrasake kok ora. Tapi jarene lebih enak babi. Makanya Allah mengganti kenikmatan babi dengan domba. Kambing itu adalah hewan yang nikmatnya senikmat babi. Menurut yang pernah makan. Nah, saya tidak pernah makan, ngerti ku wedhus tok yo tanggep enak wedhusnya kan gitu ya. Wong ora tau ngrasake kan gitu. Selanjutnya Ibu-ibu sekalian. Jadi melampaui batas itu tidak boleh memerangi wanita. Tidak membunuh anak-anak. Kemudian tidak juga menghabisi orang yang sudah lanjut usia. Kalau kita melihat dulu ketika kerajaan Sriwijaya ditaklukkan atau diserang oleh tentara Mongol yang saat itu Kubilai Khan itu sebenarnya menawarkan kepada Sriwijaya kita terakhir sinten rajane Bu? Kok saya lupa itu. Ya itu sebenarnya tawarannya adalah masuk Islam. Tidak hanya sekedar menjadi wilayah jajahan Sriwijaya. Kok Sriwijaya, astagfirullahaladzim. Sriwijaya itu di Sumatera, gitu. Bu, sebelum ada Majapahit itu, sebelum Gelang-Gelang itu apa? Kerajaan Singosari. Nah, kerajaannya sopo Bu? Kenaro. Kok Brawijaya 5 itu kan Majapahit ya. Raja Singosari terakhir itu memotong telinga utusan Kubilai Khan. Padahal di klausul itu diantaranya adalah mengajak memeluk agama yang satu. Nah, maka salah satu panglima yang dikirim untuk menghancurkan pasukan Gelang-Gelang itu ada yang beragama Islam. Saya lupa nama panglimanya, suwi soalnya kuwi. Ya, terus ora ono filmene kuwi lali kabeh. Itu diantaranya itu. Nah, mereka ketika membunuh itu sampai keturunannya habis. Kenapa? Ditakutkan akan memberontak. Nah, ini itulah yang dilarang dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang yang tidak mengangkat senjata. Kasih ingat cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali itu punya pedang bermata dua. Itu Ali. Pedangnya gini, bermata dua ki orang dhuwur kalau ngisor tapi begini kayak model apa namanya? Mulut hiu. Itu pedangnya Sayyidina Ali. Ya, yang mewarisi pedang Rasulullah Dzulfaqar itu ya. Akhirnya dibuat film oleh Rhoma Irama judulnya Dzulfikar. Dzulfaqar itu pedangnya Rasulullah itu. Gitu ya, itu salah satu nama pedang Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ketika perang single 1 lawan 1, ketika musuh itu sudah mau dibunuh, musuhnya meludahi wajah dia. Dia ludahi musuhnya wajahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia turunkan pedangnya. Itu kehebatannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berperang. Musuh yang tinggal dibacok mati tidak jadi dibunuh. Musuhnya tanya, kenapa engkau tidak melanjutkan membunuh aku? Apa kata Sayyidina Ali? Aku takut niat tulusku jihad fisabilillah terkotori karena ludahmu.
Aku membunuhmu bukan karena Allah, tetapi aku membunuhmu karena kemarahanku, engkau telah meludahi wajahku. Itu kalau Sayyidina Ali. Mau membunuh musuh, tetapi tidak jadi. Nek wong saiki kan ora, musuhe misalnya kaya loyo tabang tai jedet wae kan ngono ya. Ya. Kan seperti itu bedanya orang yang jihad ikhlas karena Allah dengan tidak. Kan seperti itu. Selanjutnya di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ughzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taghullu wala tagduru wala tamsulu wala taqtulul walid wala ashabas sawami." Ini yang kita ingat dan ini yang harus dipegang oleh orang Islam. Pergilah di jalan Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang kafir. Kemudian tetapi jangan kalian satu curang. Walaupun musuhnya orang kafir, orang untuk curang. Curang itu berarti perang dengan cara menipu. Into-into nyerah, begitu dibebaskan, menyerang. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh dengan cara khianat. Walaupun musuhnya orang kafir. Yang ketiga, tidak boleh mencincang. Nah, mencincang kaya jenengan nek masak jeruan ngoten kok lho, Bu. Ditualeni terus di cuaca cacah. Tidak boleh membunuh anak kecil serta membunuh orang yang ada di dalam gereja. Zaman Rasulullah sudah ada perintah seperti itu. Membunuh orang yang di dalam gereja saja tidak boleh, apalagi meledakkan gereja, ngebom gereja, berarti tambah tidak diperbolehkan lagi. Walaupun gereja itu adalah tempat berlindung dan beribadahnya orang Nasrani. Artinya apa? Ketika mereka sudah masuk ke rumah ibadahnya mereka, maka biarkan mereka, tidak boleh diperangi. Lihat sekejap ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka tidak dibenarkan bagi orang Islam apabila mereka berbuat aniaya kepada orang-orang yang di dalam hadis ini dikatakan berlindung di gereja mereka. Ini hubungannya dengan toleransi. Kita melebar sedikit gitu ya. Kadang orang itu salah menerjemahkan toleransi. Toleransi ini kenapa nek cara jenengan? Tasamuh bahasa kita. Bukan saling menghormati. Di dalam KBBI yang namanya toleransi itu berasal dari tolere. Gitu ya. Artinya apa? Membiarkan. Itu yang salah diterjemahkan oleh orang Indonesia. Toleransi, ono wong ibadah ning gereja dijogo gerejane. Anggapannya toler, bukan itu sebenarnya. Maka ada salah penerjemahan toleransi atau tasamuh. Jadi toleransi itu membiarkan orang beribadah sesuai dengan, bukan menjaga ketika mereka beribadah. Gitu loh. Berarti selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita, masuk dalam kategori toleransi. Karena berasal dari tolere. Toler, selang itu loh Bu. Kan nyambung toh itu. Nah kan seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya riwayat lain. Rasulullah bersabda, "Ukhruju bismillahi qatilu fi sabilillah man kafara billah la ta'tadu wa la taghullu wa la tamsulu wa la taqtulul wildan wal ashabas sawami'." Sama dengan yang tadi. Kenapa tidak boleh membunuh wanita? Rasulullah pernah, Bu. Sehingga Rasulullah merasa enggan membunuh musuhnya yang wanita. Ini terjadi di dalam riwayat hadis kitab Shahihain, wujidat imra'atun fi ba'di maghazin nabi maktulah fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wasibyan. Rasul itu pernah membunuh, bukan Rasul yang bunuh, pernah terjadi pembunuhan seorang wanita ketika terjadi peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Sehingga Rasul benci sekali ketika ada sahabat membunuh musuhnya dari golongan perempuan. Hindun, tahu Hindun nggih? Hindun iku sinten to? Hindun. Siapa? Istrinya? Bukan, Muawiyah bin Abu Sufyan, kan gitu. Hindun itu saudaranya Abu Jahal. Gitu ya. Abu Jahal itu saudara teman akrabnya Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok padha lah kuwi. Gitu ya. Abu Lahab terbunuh dalam perang Badar. Abu Jahal juga terbunuh dalam perang Badar. Karena yang membunuh Abu Jahal adalah Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu tadi yang saya sampaikan. Gimana tidak melalui batas sampai gregetene Sayyid Hamzah itu Abu Jahal mati dimutilasi. Itu kenapa
Sayyid Hamzah ketika sudah mati, Wahsy yang merupakan orang bayarannya Hindun itu membelah dada Sayyid Hamzah, diambil jantungnya. Hampir saja Hindun tidak akan tersentuh api neraka jikalau sampai memakan hati Sayyid Hamzah. Untung tidak jadi dimakan. Kalau jadi dimakan, maka di dalam jasad dia ada darah Sayyid Hamzah. Dan darah Sayyid Hamzah akan menghalangi orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah. Untung ya, semuanya tergantung takdir Allah kan begitu ya. Walaupun akhirnya Hindun masuk Islam dan mati ikut berperang bersama Abu Sufyan. Nah, itu Hindun. Walaupun akhirnya masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya Hindun itu setelah wafatnya Rasulullah. Abu Sufyan, nanti di belakang ada keterangannya. Abu Sufyan itu juga masuk Islamnya karena terpaksa. Nah, nanti di belakang ada ayatnya ini. Kemudian, selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati. Inna qauman kanu aludhifin wa maskanatin qatalahum. Hadis ini wis maksudnya ini, dawa soalnya. Kenapa Rasulullah itu benci membunuh anak kecil dan wanita? Anak kecil dan wanita itu simbol kaum lemah. Ibu-ibu lemah napa kuat? Orang ini ngomong lemah, masalah urusan duit ngomong kuat gitu ya. Ya, simbol orang lemah. Ini pernah terjadi zaman Rasul, ada kaum lemah yang selalu tertindas oleh kaum yang kuat. Akan tetapi Allah menolong yang lemah ketika terjadi perang, yang lemah ini bisa mengalahkan yang kuat. Lah mergo semula dia lemah, terinjak-injak martabatnya, begitu menang perang melampiaskan dendamnya dengan membunuh orang-orang yang dianggap mengancam mereka, menjadikan pemimpin-pemimpin mereka menjadi budak. Jadi wong sugih-sugih sing wis kalah kuwi diperlakukan sangat hina, dan itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semulanya orang itu jelek dengan kita, misalnya jenengan ketemu orang wayah sehate ling gregetke ra karu-karuan. Lah nek ana wong kuwi mesti nggaweke lara ati, gaweke dosa, delalah wong kuwi lara. Jenengan tidak boleh mendoakan biar cepat mati. Wah, wong kae nanti, wah, loro, alhamdulillah loro. Malah ndak boleh. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kebetulan dia kena musibah, justru kita harus mendoakan walaupun dia orang yang menyakiti kita. Contohlah perilaku Rasulullah. Setiap pagi sarapan ludah, begitu yang ludahi sakit, justru Rasulullah menjadi orang pertama yang datang membesuk dan mendoakan. Akhirnya dia masuk Islam. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita ingin orang kafir masuk Islam bukan dengan ngangkat pedang, tetapi dengan sifat kita, dengan teladan kita yang membuat orang itu akhirnya ikut dan masuk ke dalam agama Islam. Baru-baru ini, Bu, ya bukan saya secara pribadi lah, bulan Juli kemarin sudah satu masuk Islam. Ini masih ada satu orang yang kita bidik. Karena dia termasuk bendahara gereja. Orangnya sudah tua, terus ngentari mati lah. Tetapi dapat hidayah oleh Allah, mau masuk ke agama Islam. Tanya Pak Ustadz, dosane kula niku jan kathah, ibuke kula niku muslim, tapi selalu saya ajak untuk ikut Nasrani. Akhirnya tuanya dia kemarin sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah saya minta untuk ngurus perpindahan KTP dari Nasrani ke Islam. Karena itu nanti penting, karena kalau KTP-nya tidak dirubah, gitu nanti di negara ini, di catatan sipil, dia tetap beragama Nasrani. Takutnya ketika nanti dia meninggal dunia,
dia dirawat oleh orang Nasrani. Dan itu terjadi di perumahan saya, wis hajah mati dienteni pitung dino, bar kuwi gek dikubur ngubure ala Nasrani karena anaknya Nasrani semua. Haji, Bu. Namanya Eyang Sus kalau saya panggil itu. Sing notok-notok saben jam 3 bengi aku ternyata beliaunya tak kira setan kok. Saben jam 3 bengi tok 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 ora ono suarane, tapi kok pintu imaman waktu turuku kamarku sebelah imaman. Sampai saya ngundang orang takjak ngonconi, ternyata begitu diintik malah Eyang Sus yang sudah sepuh soal lewat di dhewean ning jero masjid jam 3 bengi. Aku kontangi kon salat tahajud ngonconi, "Dek, ne karepe ngono." Beliaunya meninggal dunia, anaknya Nasrani dua-duanya. Sampai kami itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalihnya beliau adalah kami ini anaknya yang lebih berhak kepada ibu kami. Ya wis toh. Kami selaku yang di masjid, pengurus takmir tidak bisa. Isine mau nangis. Ibu ewis haji, ahli ibadah ning masjid, tapi dikremasi. Dinggoni baju sing apik, dilipstiki, kayak sepatu, terus 7 hari baru dimakamkan. Itu pun dikremasi. Jangan tahu dikremasi. Nenggone kayak lo sendang gua, Bu. Ya, yang biasa lewat sing wah kayak cah Unimus, nah, mesti lewat wae ya. Enggak tahu tempatnya sebelum turunan. Nah, sebelum lampu merah. Lampu merah belok ke kiri kan ke kampusmu. Nah, itu yang ke sana ke Bukit Kencana Jaya. Nah, yang ke sana ke Bukit Kencana Jaya, ke kanan, naik ke Tembalang, Metesek, itu yang kiri kan ke kampusmu. Habis tikungan kan letter S kan kampusmu. Itu pas turunan begini, sekarang banyak bengkel-bengkel. Itu tempat pembakaran jenazah. Termasuk buri kampusmu, no? Nah, buri kampusmu itu kuburan Cina, kuwi hati-hati wae nek keplek ning kono. Iya, itu dulu kami kalau main di situ, Bu. Dolanan iki nanggone makame wong Cina soalnya penak, ono lukerane gede ngono kae wis diporselen, nek turu ki penak era karo-karuan ning kono kan akeh pohon randunya di situ. Sekarang enggak tahu pohon randunya masih banyak. Yang sekarang dijadikan pembakaran jenazah yang sebelah kanan jalan, sing munggah pungruk dhuwur. Sekarang situ yang tempat kremasinya, yang bawah sudah tidak difungsikan. Mungkin mergo panas krungu cah Unimus sering maca Asmaul Husna ya. Jadi nada jadi diteruskan di situ. Ya itu. Itu ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua, alhamdulillah ketututan. Namanya yang noto. Bar maghrib meninggal dunia, itu anaknya sudah ngomong, "Pak, nanti ini tidak kita mandikan, mau kita balsem." Wah, medek saya. Ketika meninggal dunia, saya nututi, nuntun. Itu orang Nasrani, ibu-ibu sekalian. Nah, ini. Maka dari itu, kalau kita ketemu dengan mereka, mengajak orang Nasrani masuk Islam tidak dengan berperang, tetapi dengan keluhuran budi pekerti. Doakan saja, Bu, nanti di akhir Agustus ini yang tadi bendahara gereja masuk Islam, tapi beliau pesan jangan sampai anak istrinya diberi tahu. Kalau anak istri beritahu, dia diusir dari rumahnya. Padahal kepala keluarga sing kerja. Ekstrimnya di situ. Nah, ini nek ono wong Nasrani mlebu Islam, taruhannya dia dicoret dari daftar penerima warisan. Tapi nek ono wong Islam mlebu Nasrani, wong Islam menang bae. Bedanya di situ, ibu sekalian. Padahal kita memasukkan orang Nasrani, orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam, jaminan kita kan surga. Leres napa mboten? Kita mengajak satu orang memasuki agama Islam, membaca 2 kalimat syahadat dan istiqomah, jaminan kita surga. Namanya mu'tik. Mu'tik itu orang yang memerdekakan. Selanjutnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Lanjutan ayat ini. Ibu-ibu, kan terkadang orang sering ngomong, ojo nggak fitnah, fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Ini fitnah yang dimaksud dalam ayat ini bukan fitnah menfitnah orang. Gitu loh. Kadang banyak mubalik yang salah dan memotong nas ayat ini. Dipotong al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Fitnah yang dimaksud itu adalah fitnah dalam peperangan. Fitnah yang dimaksud itu adalah
bahaya orang musyrik. Orang musyrik itu lebih berbahaya daripada membunuh orang. Itu yang dimaksud fitnah adalah kesyirikannya, bukan fitnah menfitnah antara orang Islam. Nah, itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah itu ketika Fathul Makkah hubungan dengan wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Larangan membunuh atau berperang di dalam masjid. Ibu-ibu sekalian, siapakah yang mengharamkan Masjidil Haram? Dan siapa yang mengharamkan Madinah? Masih sudah pernah mendengar? Yang mengharamkan Masjidil Haram siapa, Bu? Yang mengharamkan Allah, bukan. Yang mengharamkan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Bakkah dijadikan tanah haram. Baitullah dijadikan sebagai Masjidil Haram. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim, kemudian diijabah oleh Allah. Di samping agar Mekah itu dijadikan tanah haram, dilimpahkan rezekinya. Sedangkan yang mengharamkan Madinah adalah Rasul bersabda dalam satu hadis, nanti dibuka di kitab hadis Bulughul Maram bab haji. Itu ada yang masih belajar tentang hadis Bulughul Maram. Rasulullah mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Gitu ya. Jadi tidak boleh perang di tanah haram atau di Masjidil Haram kecuali peristiwa Fathul Makkah. Ini hadisnya kontradiksi gitu ya. Hadisnya sama-sama sahihnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, itu Rasulullah bersabda bahwasanya inna hadzal balada haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard. Tanah haram itu diharamkan oleh Allah, Masjidil Haram itu diharamkan oleh Allah, maksudnya Baitullahnya ya. Baitullah itu sudah ada sejak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Sudah mulai diharamkan oleh Allah. Sedangkan tanah haramnya itu karena doanya Nabi Ibrahim. Paham nggih perbedaannya nggih? Kalau Masjid Baitullahnya diharamkan oleh Allah untuk dijadikan tempat perang, itu mulai diciptakannya langit dan bumi. Sedangkan tanah haramnya itu mulai doanya Nabi Ibrahim. Tanah haram itu sedikit, Bu. Tidak seluas. Kota Makkah itu tidak semuanya tanah haram. Tanah haram itu yang paling dekat namanya Tan'in, yang paling jauh namanya Jirona. Itu tanah haram. Sedangkan Madinah, tanah haramnya dibatasi, yaitu kota Ain dan Haraf. Kota Ain dan Haraf. Orang sekarang bilang Bir Ali. Masjid bin Bir Ali. Masjid ketika orang ambil mikot, mau umroh, orang yang mulai berasal dari kota Madinah ke Mekah, itu mikotnya di Bir Ali. Mandi, pakai baju ihramnya di situ. Nah ini, itu tempat haram. Kalau Mekah itu diberkahi dengan macam-macam tanam buah-buahan, kota Madinah diberkahi dengan meningkatnya penghasilan kurma. Itu doa Rasulullah. Itu kenapa kurma itu paling subur itu tidak di Mekah tapi di Madinah. Gitu sehingga ada kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma yang ditanam oleh Rasulullah di tanah kepunyaan sahabat Salman Al-Farisi. Lah Salman Al-Farisi anaknya namanya Ajwa. Itu loh. Lah kurma ajwa itu bibitnya adalah kurma yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj diberikan bibit kurma oleh Nabi Adam alaihi salam, karena Nabi Adam adalah orang yang paling lihai dalam bercocok tanam. Ngurip ke daerah Arafah itu Nabi Adam. Jadi bercocok tanam, bertani itu adalah bidangnya Nabi Adam. Kan gitu. Sehingga anaknya Qabil itu pandai dalam pertanian, Habil pandai dalam peternakan. Jadi jurusan pertanian dan peternakan sudah mulai Nabi Adam alaihissalam.
Kuliah sudah lebih dulu gitu ya. Ya daripada sekarang gitu ya. Ini hadis pertama. Jadi ketika Fathul Makkah itu terjadi peperangan dan hanya Rasulullah yang boleh angkat senjata di Masjidil Haram. Ini hadis di kitab Shahihain. Tetapi di riwayat lain diceritakan bahwasanya man aghlaqo, terbukanya kota Mekah tidak lewat perang. Jenengan masih ingat peristiwa Fathul Makkah? Rasulullah itu hanya membawa beberapa pasukan, tidak banyak. Tetapi karena usulan tadi sinten Bu? Sahabat Rasulullah yang tadi panglima perangnya Khalid, astagfirullahaladzim. Wes wong tua ngeten iki nggih, gampang lalinan ya Allah Gusti. Karena inisiasi Khalid bin Walid usul kepada Rasulullah agar orang Mekah itu tidak mengadakan perlawanan, Rasul diusuli agar kota Mekah itu dikepung dengan obor. Guaya obor sak wakeh-akeh nguteri kota Mekah, sehingga Mekah itu kan lega. Mekah itu begini tempatnya, karena dia berada di lembah Jabal Abi Qubays. Jabal Abi Qubays itu tempat di mana ada Bukit Sofa dan Bukit Marwah, kan gitu. Kan begini. Makanya kalau Mekah itu banjir gede gitu ya, itu airnya meresapnya tambah ke dalam. Itu 25 meter di bawah Baitullah itu ada selokan untuk nyerap air ketika terjadi hujan, walaupun isinya pasir. Karena di sana kan badai pasir yang paling banyak. Yo paling yo banyu orang membersihkan lantai sekitar Ka'bah itu saja yang masuk, kan gitu. Karena di bawah, maka sahabat dibagi oleh Rasulullah untuk menghidupkan ini obor. Jadi orang Mekah, waduh, Mekah dikepung oleh tentara Islam. Maka kemudian Abu Sufyan mendatangi Rasul. Abu Sufyan itu kan sebenarnya masih saudara kan dengan Rasulullah. Masih ada keturunan yang sama, kan gitu. Akhirnya bertemu sehingga Rasul bersabda, man aghlaqa babuhu fahuwa aminun, wa man dakhalal masjid fahuwa aminun, wa man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa aminun. Inilah yang tadi saya katakan, keterpaksaan Abu Sufyan memeluk Islam karena takut kalau Mekah digempur oleh orang Islam. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, artinya tidak mengadakan perlawanan, dia aman. Kemudian barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia tidak akan diperangi, aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, mereka aman. Artinya Abu Sufyan dan keluarganya termasuk Hindun sudah lebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga pada saat itu ada peristiwa unik dengan asbabun nuzulnya, surat An-Nasr, gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajanya, itu yang harus kita. Mereka ternyata menyimpan keinginan untuk memeluk agama Islam. Begitu Mekah itu sudah takluk dan tunduk di bawah Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah Abu Quhafah. Siapa itu Abu Quhafah, Bu? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan Abu Bakar namanya kan Abdullah bin Abi Quhafah kan. Nah ini. Jadi termasuk Abu Quhafah itu digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibawa ke hadapan Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah inilah larangan berperang di Masjidil Haram. Maka termasuk kita juga tidak boleh berbuat aniaya di dalam masjid. Termasuk nyeneni cah cilik. Masjid Taman Rejo ana cah cilik mboten? Kathah. Nek ana cah cilik rame, ora usah diseneni, itu sering saya sampaikan. Bisa jadi mereka enjoy dan senang di masjid. Soalnya masjidnya ombo, omahe sumpek. Mulane begitu ronggo nombo, lembengok sak banter,
Bantre tur cah cilik kuwi kadang nek senenge nek ana tangga. Dadi ana tangga gue senenge ra munggah ke wae pane keglundung ra apa-apa kan. Nah, kan gitu. Anak saya nomor 1 itu juga sama. Ketika masih umur 2-3 tahun di masjid saya wis tak mbarke wae. Kok nek tiba ya meneng sih. Mandek le munggah mudun maksudnya. Ya anak belajar kan begitu. Dengan mereka biasa di masjid, mindset mereka itu memiliki masjid. Maka jangan salahkan kalau ada masjid sepi karena tidak punya generasi. Cah cilik-cilik gak entuk, gak turun nang masjid diseneni ya. Nah, takmir sing guaya ra seneng aku. Masjid digembok. Masjid ditulisi dilarang tiduran di sini. Padahal zaman cilianku, Bu, saya itu sampai umur 15 tahun turu kuning musola. Hebat pora. Wong omah kurang kamare. Arep turu ning endi? Kan gitu. Tidur saya di musola sampai saya pindah ke pesantren umur 16 tahun, 15 tahun. Jadi umur 7 tahunan lah aku saya elingi TK padha anakku cilik ngono kae. Itu sampai saya umur tamat MTS turu ning musola. Kadang bosen ning musola ngarep omahe dhewe, pindah ning musolane wong liya. Kancane wakih. Kadang malah ning masjid akhirnya sing cilik-cilik ngono kae dimanfaatke sing gede-gede kon nyolong jambu, kon nyolong rambutan. Ya itulah enaknya hidup di kampung dan di masjid. Ora ono listrik waktu cilikanku kuwi. Ono listrik mati jam 12 bengi, Bu. Tahun 85 nggih. 85 sampai 90-an. Gak ono listrik tahun 90. Listrik dak ngoten niku nek bensine napa? Solare telat mogok ya wis peteng dedet wong aku sik menangi ngaji nggawa oncor. Ngerti oncor? Obor. Menangi cah saiki ora bakal mangkat. Padange ra karuan seneni gurune sepisan wegah mangkat ngaji ya. Apa meneh zaman biyen saya kecil kok ndak mau berangkat ngaji ning omah remuk. Wis diciapi kae lho. Pecot sapi ning pojokan wis ora mangkat ngenekke karo pakku wis ngiprit. Makanya orang zaman dulu itu ngajine getole rak karuan. Zaman saiki fasilitas komplit lengkap kadang tidak mau. Kan gitu ya, bersyukurlah yang masih tergerak hatinya. Wih mau ngaji Quran loh. Burung zaman kayak durusul fikih. Zaman saya kecil Safinatun aja. Terus apa mana ya? Kitab-kitab sing cemene-cemene iki lho. Diajari kelas 5 SD, kelas 6 SD, wis ngaji makna gandul. Makanya begitu ke pesantren udah biasa. Nerjemahke kitab orang nganggo terjemahan sudah biasa. Gayane senajan kadang lali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah firman Allah di ayat selanjutnya fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika orang-orang Islam itu orang-orang yang memerangi orang Islam berhenti, maka kita juga harus berhenti. Tidak boleh senang perang. Kalau musuhnya sudah takluk, ya sudah, jangan dilanjutkan. Itu perintah agama kita, hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, sehingga tidak ada fitnah yang terjadi. Wong wis mandek ora merangi kok cek diperangi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya kok saya lupa ya, nanti dicari, ada hadis begini. Allah itu tersenyum terhadap satu orang dengan dua perilaku. Allah tersenyum terhadap satu orang dengan dua perilaku. Siapa dia? Yang pertama, dia membunuh orang Islam. Yang dibunuh syahid. Allah senyum dengan yang dibunuh. Kemudian habis itu yang membunuh orang Islam masuk ke dalam agama Islam, itu malah diguyu sama Allah. Lucu mungkin bahasa kita gitu ya. Jadi Allah itu tersenyum melihat hambanya yang semula membunuh orang Islam, kemudian justru dia berbalik masuk ke dalam agama Islam. Dosa-dosa pembunuhannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana senyumnya Allah itu adalah tidak masuk di dalam akal dan pikiran kita, karena kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah tersenyum. Atau ayat yatullahi maghlulatun ala unuki, ini nek diterjemahke piye?
Yadullah maglulatun ala niki karepe piye? Gini loh. Apa ki, Bu? Ini maglulatun ala niki. Ngene iki lho. Bahasane napa, Bu? Ana wong ning gone kursi malas, turunan, tangane gojekan gulu ini maksudnya yadullahi maglulatun ala ulki. Kuwi nek diterjemahkan secara bahasa. Wah, Allah bersantai-santai, ria lah, rusak lah ayatnya kan seperti itu. Ya itu yadullah maglulatun ala ulki. Kalau diterjemahkan apa adanya, rusak nanti. Jadi sifatnya Allah hilang, dihilangkan semua. Maka tidak boleh Allah menggelantungkan tangannya di atas lehernya. Artinya apa? Itu menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa. Karena yadun itu artinya adalah kekuasaan, bukan tangan. Terus apa namanya? Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Gue dikira Gusti Allah jagong yang dhuwur singgah sana seperti raja malah kafiran. Itulah ayat-ayat yang apa namanya mutasyabih gitu ya, ayat-ayat yang perlu penterjemahan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi larangan kita memerangi orang-orang kafir itu berhenti ketika mereka sudah tidak memerangi kita hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Nah, ini pernah terjadi di kalangan sahabat. Jadi sing diperangi ki wong kafir bukan sesama muslim, tetapi setelah Rasulullah wafat, orang Islam berperang sesama Islam. Mulai terbunuhnya Utsman bin Affan. Gitu ya. Mulai terbunuhnya Utsman, orang Islam sudah tidak berpikir jihad fisabilillah, tetapi berpikirnya tentang kekuasaan. Apalagi setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya Sayyid Hasan, terbunuhnya Sayyid Husain, itu sudah tidak memperjuangkan agama Allah. Jadi orang yang jihad fisabilillah adalah orang yang menegakkan kalimatul ulya. Kalimatul ulya niku napa, Bu? Kalimat la ilaha illallah. Man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa fisabilillah. Jadi orang yang memperjuangkan kalimat Allah, maka dialah yang disebut jihad fisabilillah. Bukan orang yang berperang karena riya, bukan orang yang berperang karena mengandalkan keberaniannya, bukan orang yang berperang karena fanatisme. Inilah pembahasan kita. Perapatinya nangke. Sesok yutu gale perang. 2 ayat kita membahas apa namanya? 2 materi. Setelah itu kita membahas tentang infak. Nah, mulai infak kan hero kita kembali bangkit. Ini hanya sekedar informatif agar kita tahu, oh ternyata seperti itu toh perang di dalam Islam. Nasrul minallah wa fathun qarib. Demikian, apabila ada benarnya semata-mata dari Allah dan apabila ada salahnya keburukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah majelis taklim pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.